Oke, selamat malam semuanya. Kali ini Miss Yuli mau mereview kembali kisi-kisi PATB semester genap ya, yang sudah kita bahas di minggu lalu. Oke, yang kita akan bahas mengenai sistem peredaran darah, pernafasan, dan ekskresi. Oke, kita mulai dari sistem peredaran darah. Namun sebelumnya mohon maaf kalau tulisan yang ada di depan kalian tuh kecil karena saya ngerekamnya lewat screen HP ya. Oke, sekarang kita lihat tentang darah ya. Miss mau review kembali mengenai macam-macam sel darah, yaitu bentuk dan fungsinya. Oke, kalian ingat-ingat macam-macam sel darah itu ada sel darah putih, sel darah merah, keping darah, dan plasma darah. Nah, bentuknya kayak gimana? Nah, yang ini yang ada buletan, terus di tengahnya ada inti selnya, itu adalah sel darah putih, dimana bentuknya itu tidak tetap ya, dan bersifat amoeboid dan fagosit, fungsinya untuk memakan kuman. Lalu yang kecil-kecil ini adalah keping darah atau trombosit ya, sifatnya mudah pecah dan fungsinya untuk membukakan darah. Lalu yang ini bulat pipih ya, cakram, tidak berinti, sel darah merah, fungsinya adalah untuk mengangkut O2 dan CO2. Silakan dibaca lagi literasi yang ada di buku paket kamu ya. Berikutnya tentang peredaran darah manusia. Nah, peredaran darah manusia itu terbagi menjadi dua, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nah, kalian ingat-ingat lagi, kalau peredaran darah besar itu yang dari mana ke mana, peredaran darah kecil dari mana ke mana, urutannya ya. Silakan kamu baca lagi. Nah, ini kalau darah besar yang mulainya dari mana? Ya, dari bilik kiri, betul, bilik kiri ke seluruh tubuh dan kembali ke jantung, yaitu ke serambi kanan. Nah, kalau peredaran darah kecil berarti dari bilik kanan ke paru-paru dan masuknya ke serambi kiri. Oke. Sekarang bagaimana menentukan golongan darah ya? Golongan darah itu ditentukan seseorang yang memiliki golongan darah A itu artinya dia memiliki aglutinogen A besar dan aglutinin B kecil atau beta. Orang yang golongan darahnya B memiliki aglutinogennya B besar, aglutininnya alfa. Lalu orang yang golongan darahnya AB memiliki aglutinogennya A dan B besar, aglutininnya enggak. Sementara kebalikannya, orang yang golongan darahnya O itu tidak memiliki aglutinogen tetapi memiliki aglutinin. Nah, ingat yang prinsipnya donor dan resipien gitu. Nah, kalau kita sedang tes golongan darah itu berarti kita jadi seperti donor, kita meneteskan darah, memberikan darah. Kalau donor itu berarti mengeluarkan aglutinogen anak-anak ya. Jadi aglutinogen itu yang ada di dalam eritrosit. Sementara aglutinin ada di dalam plasma darah itu sifatnya yang menggumpalkan atau serum. Nah, di sini serum anti A itu ibaratnya adalah aglutinin alfa gitu ya. Kalau serum anti B berarti aglutinin beta. Nah, jadi kalau orang yang golongan darah A itu sama aja dengan donor, jadi dia mengeluarkan aglutinogen A gitu kan. Nah, kan kita belum tahu nih dia golongan darah apa. Misalnya kita belum tahu dia golongan darah apa, lalu ini waktu dia belum dikasih anti serum gitu ya, serum anti A gitu. Pas udah dikasih anti A berarti kan alfa ketemu A itu pasti gumpal. Oh, udah ketahuan nih pasti dia ada mengandung A-nya. Lalu kita lihat kalau ditetesin dengan serum anti B, dia nggak gumpal, berarti nggak ada aglutinogen B, berarti orang itu adalah golongan darahnya A. Oke, diingat-ingat lagi, dibuka-buka lagi catatannya ya, karena saya akan review dengan cepat. Lalu pembuluh darah. Nah, karakteristik pembuluh darah diingat-ingat lagi bagaimana dindingnya, ketebalannya, arahnya, terus apalagi ya, klepnya ya. Dibuka lagi catatannya baik-baik, dipelajarin. Terus kasih tahu misalnya 2 aja deh. Dindingnya yang pasti kalau yang arteri lebih tebal karena alirannya deras ya. Jadi kalau alirannya deras, dindingnya tipis, bisa terjadi kebocoran atau pecah. Nah, silakan cari lagi ya, masih ada ciri yang lain loh. Oke, penyakit-penyakit. Nah, silakan kamu
cari tahu lagi sendiri apa itu anemia, gejalanya apa, leukemia juga sama, hemofilia, dicari lagi searching. Ini sudah pernah Miss bahas, ini sesuai dari kisi-kisi, nanti pasti ada yang keluar dari salah satu itu. Sekarang sistem respirasi. Oke, kita bahas lagi tentang pernafasan internal, eksternal, dan seluler ya. Lihat di buku cetak kamu di buku kuadrannya ya. Perbedaannya kalau pernapasan internal dengan pernapasan eksternal itu apa dan seluler. Kalau yang eksternal itu pertukaran udara yang terjadi di alveolus, udara luar di alveolus. Nah, kalau pernapasan internal itu terjadi di dalam dari pembuluh darah ke sel. Nah, sedangkan pernafasan internal itu yang terjadi di mitokondria. Oke, dilihat lagi bukunya please ya. Oke, bagaimana sekarang mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut? Oke, pernafasan dada itu akibat kontraksi otot-otot tulang rusuk. Kalau kita menarik napas, maka rongga dada akan membesar ya. Tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, tekanan darahnya mengecil dan udaranya masuk. Sementara kalau mengeluarkan ekspirasi dada ya kebalikannya. Tulang rusuknya turun, rongga dada mengecil, udaranya keluar. Itu yang dada. Kalau yang perut bukan karena pernapasan dada itu pernapasan kita sedang beraktivitas gitu ya sehari-hari. Nah, kapan sih saat pernapasan perut? Pada saat kita tidur. Ya, pada saat kita tidur itu yang kontraksi relaksasi adalah otot diafragma. Dan juga biasanya para penyanyi profesional yang bagus itu dia pasti menggunakan pernafasan perut karena bisa menampung volume udara yang lebih besar ya. Nah, ininya sama kayak kontraksi bedanya hanya di kontraksi diafragmanya, tetapi kalau volume rongga udaranya membesar dan seterusnya itu sama dengan pernafasan dada ya. Mohon diperhatikan. Nah, oke, ini percobaan-percobaan sistem pernafasan, silakan diingat-ingat. Ini kira-kira nih percobaan nomor 1 untuk apa ya? Nomor 2 untuk apa? Nomor 3 untuk apa? Silakan dicari tahu. Oke, sekarang jenis-jenis udara pernafasan ya. Udara pernafasan itu ada udara tidal, udara komplementer, udara suplementer, kapasitas vital ya, udara residu, dan kapasitas total. Oke. Mohon diingat lagi, dicari tahu di bukunya ya. Kira-kira itu apa? Oke. Penyakit pada sistem pernapasan ya. Asma, bronkitis, sinusitis, TBC, COVID-19, pleuritis. Coba dicari tahu, searching apa penyakitnya, terus penyebabnya apa, mungkin bakterinya apa atau gejalanya bagaimana, dicari ya di searchingnya anak-anak malam ini. Oke, kemudian ini tadi yang ketinggalan, volume udara ya. Kamu bisa searching lagi juga karena ini tulisannya cukup kecil-kecil ya, mohon maaf ya karena Miss merekamnya pakai screen di HP Miss. Oke, nah terakhir sistem ekskresi yang udah kita pelajari ya di bulan akhir Mei kemarin ya. Oke, C ini mudah organ dan zat yang dikeluarkan ya. Kamu baca lagi. Kemudian diingat-ingat lagi bagaimana cara atau proses pembentukan urin, filtrasi, reabsorpsi, augmentasi itu letaknya di mana? Filtrasi itu di mana? Terus hasilnya itu apa? Ya, filtrasi itu penyaringan darah di glomerulus. Hasilnya adalah urin primer dan seterusnya. Reabsorpsi itu ada di mana? Terjadinya di mana? Ya. Terus pengertiannya apa reabsorpsi dan hasilnya apa. Demikian juga augmentasi. Augmentasi itu ada di TKD. Terus augmentasi adalah titik-titik dan hasilnya adalah titik-titik ya. Cari tahu sendiri, ini hanya mengingat lagi. Oke, penyakit-penyakit. Oke, kalian baca-baca, Miss sudah persempit yang kamu
pelajarin benar-benar apa itu batu ginjal, penyebabnya itu apa, albuminuria, gagal ginjal, hepatitis atau panu, salah satunya pasti akan ditanyakan. Oke, anak-anak, cukup sekian ya. Selamat mempersiapkan PATB. Sukses selalu, Tuhan Yesus memberkati.